Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arisena dengan NIM 64235340 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aloysius Rangga Aditya, SSMM, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Ya, kali ini izinkan saya membawakan presentasi manajemen pemasaran dengan judul Analisis Strategi Pemasaran, Penentuan Harga dan Pangsa Pasar melalui Studi Kasus. Oke, kita lanjut slide pertama. Di sini kita ada 5 kasus. Ini kita ke kasus yang pertama, yaitu studi kasus 1, Vivo iQ 13. Vivo merilis HP gaming terbaru iQ 13 dengan prosesor Snapdragon Gen 8 Elite, RAM 16GB dan memori 512GB. Meskipun hadir dengan spesifikasi unggulan, iQ 13 harus bersaing ketat dengan Poco F7 Ultra yang hadir dengan spesifikasi serupa namun harga jauh lebih murah. Oke, kita lanjut. Analisis strategi STP yang digunakan iQ 13. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu segmentation. iQ 13 ini disegmentasikan untuk pria atau wanita dengan rentang usia 18-35 tahun yang hobi bermain game di waktu senggang dengan segala keunggulan yang ditawarkan. iQ 13 hadir sebagai smartphone flagship yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna modern, mulai dari gaming berat, multitasking, hingga fotografi profesional. B. Targeting. HP jenis ini menargetkan para gamers atau power user yang memerlukan HP dengan spesifikasi yang tangguh, tidak mudah panas ketika dibawa ngegame, pasar yang berani untuk membayar dengan harga lebih tinggi tapi dengan spesifikasi di atas rata-rata. Yang ketiga itu C. Positioning. iQ 13 diposisikan sebagai HP berkualitas dengan berbagai macam teknologi terbaru yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pasar, mengingat banyaknya gamers yang menginginkan HP dengan build berkualitas. Walaupun harga terbilang lebih mahal dibanding pesaing, tapi fitur yang ditawarkan sangat mumpuni sehingga tidak terlalu terimbas pada harga yang ditawarkan pesaing. Sumbernya dari felixindo.com. Oke, kita lanjut. Penetapan harga iQ 13 versus Poco F7 Ultra. Strategi iQ 13. Vivo menetapkan harga lebih mahal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan harga jual Vivo lebih mahal dibanding Poco F7 Ultra. Yang pertama itu spesifikasi flagship. Yang kedua, brand equity Vivo yang mulai naik ke kelas premium. Yang ketiga, fitur yang lebih lengkap dan fitur pendingin khusus untuk HP gaming. Jadi HP gaming itu nggak mudah panas. Terus yang keempat itu loyal customer yang siap membayar lebih. Jadi ada beberapa faktor. Salah satunya adalah loyal customer. Jadi loyal customer itu biasanya dia lebih senang. Misalnya dia udah pernah pakai Vivo dan dia kecenderungan untuk beli Vivo lagi. Sedangkan Poco F7 Ultra dapat dibanderol dengan harga yang lebih murah di kisaran 8-10 juta. Nah, si Vivo iQ tadi itu di kisaran harga 10-12 juta. Ya, beda 2 juta lumayan kan? Ya. Dengan harga segitu, fitur yang kurang lengkap dan spesifikasi di bawah Vivo iQ, maka sudah jelas Poco menggunakan strategi value for money gaming, sedangkan Vivo memakai strategi premium gaming experience. Bersumber dari potensibisnis.com, perbandingan HP flagship 10 jutaan antara Vivo iQ 13V dan Poco F7 Ultra mana yang lebih worth it. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, evaluasi strategi pemasaran dan penggunaan bauran pemasaran. 5P marketing mix. Ya, yang pertama produk. Prosesor Snapdragon terbaru, RAM besar 16GB, memorinya luas 512, sistem pendingin dan baterai untuk gaming ekstrim, layar AMOLED 144 Hz gitu. Nah, ini layar AMOLED ini adalah salah satu yang ditonjolkan dari si Vivo iQ yang tidak dimiliki oleh si Poco lebih rendah dia. Terus brand iQ sebagai sub-brand Vivo menekankan pada kecepatan, performa, dan inovasi teknologi.
Yang kedua itu price. Strategi premium pricing digunakan untuk menekankan kualitas dan membangun perspektif eksklusif. Walau lebih mahal dari Poco F7 Ultra, harga ditetapkan untuk menargetkan pengguna yang menginginkan the best of the best dalam segmen gaming phone. Walaupun lebih mahal, biasanya orang lebih nyari kualitas, ya apalagi gaming-gaming tersebut. Place atau distribusi dijual melalui offline store, official store, Vivo, iQOO, marketplace, online shop seperti Shopee, Tokopedia atau Lazada, TikTok, gerai resmi offline, distribusi luas dengan logistik yang baik agar bisa menjangkau segmen premium di berbagai kota besar. Ya, jadi beberapa kota besar itu sudah memasarkan Vivo iQOO itu bukan hanya di official store-nya saja, tapi di store-store kecil gitu kan, dengan biasanya personal store gitu, mereka juga jual iQOO. Oke, kita lanjut. Yang keempat, promotion. Promosi dapat dilakukan lewat kerjasama dengan pro player gamer seperti RRQ, endorse artis, atau selebgram yang identik dengan gaming pasti membuat promosi lebih efektif. 5. People. Brand ambassador dan customer service yang memahami produk teknologi tinggi membangun komunitas pengguna iQOO, khususnya gamer dan reviewer teknologi. Oke, ini ada data dan teori pendukung. Ini ada Vivo iQOO 13 ya, rilis 2024 November tanggal 8. Terus kalian bisa lihat sendiri ada varian 256 GB atau 512 atau 1 TB storage, no card slot ya, dengan kapasitas ininya itu 6,82 inch setara 1440 kali 3168 pixel ya, dengan kamera itu sampai 50 megapiksel, RAM 12 atau 16 GB, sama baterai itu 6150 mAh, berarti memang tahan awet ya. iQOO 13 menggunakan strategi STP yang kuat dengan menyasar segmen gamer dan power user yang premium. Meski memiliki pesaing seperti Poco dengan harga lebih terjangkau, iQOO tetap unggul dalam kualitas, fitur, brand, prestis dengan strategi pemasaran digital yang agresif dan bauran pemasaran yang lengkap. iQOO 13 siap bersaing sebagai salah satu HP gaming flagship terbaik di pasar Indonesia. Ya, premium pricing cocok untuk produk high involvement dengan kualitas unggul dan nilai brand tinggi. Ya, sumbernya dari poskota.co.id. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke studi kasus 2. Berarti tadi studi kasus pertama udah kita tutup. Nah, studi kasus 2 itu JBL Pro Tour 3 ya. Jadi JBL merilis TWS Tour Pro 3 dengan fitur unggulan smart case, koneksi jack ya 3,5 inch, harga premium 5 juta, menimbulkan tantangan karena kompetitor seperti Sony, Bose, dan Sennheiser menawarkan harga lebih terjangkau ya. Analisis strategi STP dan bauran pemasaran JBL. Yang pertama, segmentation. JBL menyasar pasar mendasarkan kualifikasi usia sekitar 25-40 kalangan menengah ke atas yang peduli soal lifestyle, kualitas audio dan teknologi terbaru, pengguna aktif TWS untuk bekerja, daily ataupun jogging. Nah, yang kedua itu targeting. Target utamanya udah pasti premium buyer yang terbiasa membeli brand menengah ke atas. Pengguna yang mengutamakan brand dan teknologi serta terbiasa memakai brand seperti JBL, AirPod, dan lain-lain. Ya. Positioning, JBL Tour 3 ini memposisikan brandnya sebagai TWS premium berfitur cerdas dan hybrid. JBL Tour ini menempatkan dirinya sebagai market leader di kalangan TWS premium. Oke, kita lanjut. Bauran pemasaran produk. JBL Tour Pro 3 hadir dalam smart charging case yang memiliki desain baru dilengkapi layar sentuh, berfitur lengkap dan praktis, memberi Anda kontrol penuh dengan pengalaman mendengar sementara ponsel Anda tetap tersimpan di saku.
Hubungkan dengan mudah ke perangkat Bluetooth apapun dan nikmati musik, film, game dengan suara JBL. Spesial 360 dengan pelacakan kepala. JBL Tour Pro 3 juga didukung oleh suara JBL Pro Hi-Res yang legendaris. 2. Price. Dengan fitur yang mumpuni dan smart teknologi, TWS ini dibanderol dengan harga 4.999.000 atau biasa disebut 5 juta. Dengan harga yang lumayan pricey, fitur yang ditawarkan pun beragam dengan high teknologi menjadikan TWS ini raja di kelasnya. Yang ketiga, Place. Ya, JBL Tour ini dijual di semua gerai official store di seluruh mall di Indonesia. Ada marketplace-nya juga di Shopee, Tokopedia, dan ada di toko elektronik eksklusif seperti Urban Republic sama Digimax. Oke, kita lanjut. Keempat, promotion. Meta Ads dan TikTok Ads menonjolkan fitur Smart Case dan Hybrid Connectivity. Influencer, audiophile, and tech reviewer mengulas seperti Miss Gadgetin, DKIDS, dan ada event launching seperti Indonesia Audio Expo. Ya. Yang kelima itu People. Tenaga ahli dan pelatihan untuk seluruh retail store JBL agar bisa menjelaskan dengan detail dan spesifik kepada pembeli. Cara JBL mempertahankan daya saing di pasar premium. Inovasi fitur Smart Case interaktif hybrid port USB-C and jack 3,5 mm membedakan dari kompetitor. Brand trust JBL telah lama dikenal dalam dunia audio profesional, digunakan di studio dan konser. Kolaborasi strategis, potensi kerjasama dengan brand lifestyle seperti Adidas, meningkatkan exposure, after sales, support layanan garansi, dan update firmware yang cepat menjaga loyalitas pengguna. Terus kita ada penetapan harga dan faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen. JBL menetapkan harga 5 juta untuk TWS Tour Pro 3, 4.999.000. Strategi ini dipilih untuk meningkatkan kualitas tinggi, eksklusivitas, dan fitur unik. Brand image BJL selaku leader market value di kalangan TWS dan nama besar JBL di dunia audio menjadikan brand ini gampang mempengaruhi persepsi konsumen di kalangan menengah ke atas. Masalah kompatibilitas JBL. Jadi ya, sekalipun brand semahal dan sebesar JBL pasti ada masalah kompatibilitas. 1. Kendala pada beberapa perangkat iOS dan Android lama, tidak semua fitur Smart Case berfungsi optimal. 2. Kompatibilitas perangkat. Verifikasi apakah perangkat Anda kompatibel dengan speaker JBL Go. Beberapa perangkat lama mungkin tidak mendukung versi Bluetooth terbaru yang dapat menyebabkan masalah kompatibilitas. Lihat buku panduan produk atau hubungi dukungan pelanggan JBL untuk daftar perangkat yang kompatibel. Ya. Terus ada respon JBL-nya ini merilis firmware update dan panduan troubleshooting di situs resmi dan komunitas online. Jadi bisa dilihat langsung di situs resmi dan komunitas online-nya cara menanggapi atau cara ini mengatasi troubleshooting itu. Nah, terus ada evaluasi strategi pemasaran. Produk unggul secara fitur, inovatif namun perlu edukasi pengguna. Ya, jadi emang walaupun unggul secara fitur tapi nggak semua pengguna tuh bisa makainya. Ya, ada yang orang kaya juga tapi kudet kan bisa. Price agak tinggi ya, dia agak pricey, harus disertai value added agar diterima besar lebih luas. Place-nya cocok dengan positioning premium tapi perlu lebih banyak di urban store karena di urban store masih dikit banget ya. Promotion sudah cukup gencar secara digital tapi perlu perluasan di experiential event. Contohnya itu kayak di event-event expo gitu. Respon kompatibilitas baik tapi bisa lebih cepat tanggap dengan komunikasi proaktif. Ya misalnya JBL live di TikTok ngejelasin caranya make JBL Tour ini biar orang pada paham. Oke, kita lanjut ya. Tadi JBL udah selesai, kita lanjut ke kasus 3. Mobil listrik BYD ya, BYD. Didirikan pada November 1998, BYD adalah perusahaan teknologi tinggi yang berdedikasi untuk memanfaatkan inovasi teknologi demi kehidupan yang lebih baik. Setelah lebih dari 29 tahun pertumbuhan pesat, BYD telah memainkan peran penting dalam industri terkait elektronik, otomotif, energi terbarukan, dan transit kereta api. Sakti juga.
Dengan fokus pada akuisisi, penyimpanan dan aplikasi energi, BYD menawarkan solusi energi baru tanpa emisi. Ya itulah, udah nggak usah kita baca lagi, kita lanjut ya guys. Strategi pemasaran dan pricing BYD. BYD mengakhiri tahun 2023 dengan lebih dari 3,2 juta unit kendaraan energi baru, ya, NEV terjual dengan volume ekspor melebihi 240.000 unit. Gila, keren. Dan menduduki peringkat 10 besar penjualan mobil baru global pada paruh pertama tahun ini pada tanggal 4 Juni 2024. BYD menjadi produsen mobil pertama di dunia yang memproduksi kendaraan energi baru ke 8 juta. BYD menargetkan pangsa pasar menengah ke atas. Harga BYD bisa dibanderol mulai dari harga 400 jutaan aja, dimulai dari BYD Dolphin. Ya, harga ini jauh lebih murah dibanding harga mobil listrik yang sudah launching dan beredar di pasar Indonesia. Dengan fitur yang cukup mumpuni, harga ini jauh lebih murah daripada harga kompetitor lainnya. Sumber dari BYD.com. Oke, kita lanjut. Analisis STP BYD. Ya, yang pertama itu segmentation. Segmen pasar BYD adalah mass market, artinya penjualan diharapkan terjual di semua kalangan. Karena selain modelnya yang keren, mobil ini ramah untuk keluarga dengan salah satu produknya yaitu BYD Atto dengan 6 seater dan space tempat duduk cukup sekitar 7 orang. Jadi 2 di depan, 3 di tengah, 2 di belakang. Ya, sangat cocok untuk berpergian jauh bareng keluarga. Terus targeting, BYD menargetkan kalangan menengah ke atas, corporates, ya, biasanya perusahaan-perusahaan dan keluarga muda yang memerlukan mobil dengan kapasitas besar dan harga yang masih terjangkau. Ketiga, positioning, BYD memposisikan dirinya sebagai market leader di kelas mobil listrik kelas middle di Indonesia. Sumbernya dari marketers.com. Data penjualan, strategi penetapan harga, dan langkah diferensiasi. Data penjualan 2024, BYD menjual lebih dari 15.429 unit, ya, 36% pangsa BEV, ya. Kuartal ketiga di 2024 porsi mencapai 49%. Di kuartal tersebut sekitar 6.940 unit. Q1 2025 pangsa meningkat menjadi 50% dengan 8.200 unit. Ya, ini sumbernya dari davidanthony.com, bisa dicek sendiri di Google. Ya. Oke, sekarang ke strategi penetapan harga. BYD menonjol di pasar EV Indonesia karena strateginya inovatif. Mereka menawarkan nilai yang menarik bagi konsumen yang ragu-ragu. Pendekatan ini tidak hanya menarik pembeli jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi pertumbuhan di Indonesia. Langkah diferensiasi, BYD membedakan diri dari kompetitor melalui integrasi vertikal dalam produksi. Mereka memproduksi sendiri komponen kunci seperti baterai. Inovasi BYD dalam teknologi baterai, khususnya blade baterai, menjadi pembeda signifikan. Teknologi ini menawarkan keunggulan dalam keamanan, umur panjang, dan efisiensi energi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang perbandingan dengan strategi Tesla. Kemarin banyak berita viral di Twitter, ya, penjualan Tesla itu, penjualan BYD itu bisa 50 kali lipat daripada penjualan Tesla. Padahal Tesla itu salah satu produk yang diakui itu sebagai smart teknologi untuk mobil, ya. Jadi BYD sukses di pasar kendaraan listrik karena inovasi teknologinya. Mereka tidak hanya membuat mobil listrik, mereka juga mengembangkan teknologi baru yang memberikan nilai tambah bagi konsumen. Ya, inovasi teknologi adalah kunci strategi BYD untuk menang di pasar global, termasuk di Indonesia. Dengan berbagai teknologi yang dibuat, harga yang ditawarkan juga termasuk sangat murah. Jadi kalau Tesla dibanderol dengan harga 1,5 M, Anda bisa mendapatkan BYD dengan harga 400 juta aja. Ya. Tuh. Jadi memang parah sih, murah banget. Mengingat perekonomian di Indonesia yang tergolong relatif rendah, sedangkan Tesla mengungguli BYD dari segi teknologi. Ya, teknologi yang ditawarkan jauh di atas BYD seperti autopilot dan lain-lain. Tapi harga yang ditawarkan sangat mahal dan tidak masuk ke kantong rakyat Indonesia. Sumber dari Republika Online.
Oke, kita lanjut. Evaluasi strategi pemasaran BED menurut bauran pemasaran. Yang pertama itu produk variasi, MPV, hatchback, SUV terkenal seperti M6, Dolphin atau 3, teknologi baterai unggul ADAS gratis model, ya, FSD high performance EV, price harga kompetitif sekitar 400 sampai 625 juta, memanfaatkan insentif pajak harga premium, ya, tanpa insentif lokal. Place dealer resmi, pabrik di Subang, distribusi fleet taksi impor via independen tanpa pabrik atau layanan resmi. Promotion partner fleet, bisa kayak Bluebird atau Grab. Ya, kemarin saya ada lihat gimana itu ya, Grab prioritas pakai mobilnya BED Ato. Ya, terus branding global dan event, marketing digital dan referral. People SDM talent lokal, layanan purna jual resmi, support via Tesla Center standar, kurang personal, ya. BED berhasil mendominasi pasar EV Indonesia dengan strategi harga ramah, kehadiran lokal terpadu atau ada pabrik dan dealernya, inovasi teknis, charging and ADAS, serta portofolio produk yang luas. Ya, kalau Tesla itu masih unggul di segmen premium dan teknologi FSD, tapi harga tinggi serta kurangnya jaringan resmi membuat posisinya tertinggal di Indonesia. Sumbernya dari davidanthony.com. Nah, kita masuk ke kasus 4, kebangkrutan Tupperware. Tupperware Brand Corporation mengumumkan bisnis resmi berhenti di Indonesia setelah beroperasi selama 33 tahun. Pengumuman itu disampaikan usai Tupperware menyatakan bangkrut pada September 2024. Dengan berat hati kami mengumumkan bahwa Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025. Ya. Oke, penyebab kebangkrutan berdasarkan STP dan strategi pemasaran yang gagal. Jadi penyebab kebangkrutannya berdasarkan STP itu menurut segmentasi, awal Tupperware menargetkan segmen untuk ibu-ibu rumah tangga, khususnya yang masih memiliki anak balita dan remaja. Jadi kalau dulu ngomongnya kalau Tupperware yang nggak dibawa pulang, gak usah pulang sekalian sama anak-anaknya, gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, brand-brand lain mulai bermunculan dengan model yang lebih variatif dan harganya relatif murah. Ya, targetingnya dulu mulai dengan cara MLM atau yang biasa disebut dengan multi level marketing. Ya, tapi setelah image dari MLM ini jelek dan mulai meredup, akhirnya seiring berjalannya waktu Tupperware tidak sanggup mengikuti persaingan pasar. Yang ketiga, positioning. Tupperware dikenal dengan produk keluarga yang ramah lingkungan dengan kualitas yang sangat bagus. Tapi seiring berjalannya waktu, Tupperware kalah bersaing dengan brand-brand dan brand luar. Contohnya tumbler-tumbler tahan panas dan dingin seperti Coxicle, Stanley, dan lain-lain. Ya, bahkan sekarang brand-brand seperti Starbucks aja ngejual Tupperware, dia ngejual tumbler, ya. Tupperware terlambat dalam mengikuti era digitalisasi, yaitu e-commerce, media sosial, ya, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Tupperware versus other brand. Sejumlah brand seperti Rubbermaid, Lock and Lock, Snapware, Matugu, hingga IKEA telah berhasil mendominasi pasar yang dulu dimiliki oleh Tupperware. Penurunan Tupperware dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya persaingan dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin menyukai produk yang praktis, ramah lingkungan, serta berorientasi pada desain. Jadi desainnya nggak ketinggalan. Kunci keberhasilan atau kompetitor berhasil menjaga relevansi lewat inovasi, penguatan merek, dan strategi omnichannel. Berbeda dengan Tupperware yang lambat beradaptasi. Ketinggalan zaman dia, guys. Ya. Bauran pemasaran Tupperware. Berikut analisa bauran pemasaran produk Tupperware. Produk plastik premium namun sedikit inovasi, ya, beberapa keluar dari segmen utama. Terus harga cenderung mahal, tidak ada penambahan model, masih bergantung pada MLM, dan distribusi terbatas, terlambat masuk retail atau toko besar. Makanya jarang ada Tupperware di retail. Biasanya mereka ngejualnya emang dari mama, ya, dari mulut ke mulut, ya, word of mouth. Terus people konsultan MLM menurun, jadi tingkat kepercayaan orang pada MLM itu menurun drastis, ya, semenjak kasus-kasus penipuan, skema Ponzi, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Data pasar Tupperware bangkrut.
Tupperware membukukan penurunan pendapatan drastis dari berapa tuh? 402 juta euro kuartal keempat 2020 ke 241 juta euro. Wah, turunnya drastis banget. Sebelum kebangkrutan bersama top 5 lainnya. Ya, tuh. Nah, kesimpulannya Tupperware gagal bermigrasi dari model direct sales tradisional ke model modern. Kurang inovasi produk dan belum bisa menyesuaikan harga atau positioning terhadap perubahan preferensi konsumen, beban hutang, dan biaya operasional menyempurnakan kejatuhan. Ya, dilansir dari The Sun, www.thesun.com. Oke, kita sekarang lanjut ke kasus 5, yaitu air mineral Aqua Viva atau Wings Food. Ya, Aqua Viva, air mineral murni alami, murni sehat alami. Ya, Wings Group Indonesia melalui Wings Food resmi meluncurkan Aqua Viva, produk air mineral dalam kemasan atau AMDK pertama di Indonesia, berasal dari alam dan diolah dengan teknologi 7 tahap nanopurifikasi. Sebuah studi penelitian menunjukkan bahwa air minum yang berkualitas dan mineral penting dan seimbang dapat menjadi faktor penunjang dalam mencapai umur panjang. Kalau mau umur panjang, minum Aqua Viva. Ya, sumber dari tirta.id. Oke. Nah, aus, ada nggak Aqua Viva? Evaluasi strategi entry market Aqua Viva. Ya, Aqua Viva namanya ya guys. Aqua Viva itu tipe tuh. Ya, inovasi teknologi sebagai strategi diferensiasi. Aqua Viva menonjolkan teknologi 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia. Sebagai fitur unik produk, diklaim menjaga kemurnian sekaligus mineral alami dengan pH seimbang sekitar 7-8. Penetapan harga awal yang lebih murah. Ya, Aqua Viva melaunching harga awal produk yang jauh lebih murah ketimbang harga kompetitor di pasaran. Ya, salah satu cara yang paling efektif agar masyarakat mau membeli Aqua Viva, termasuk saya. Karena kemarin ada promo belinya cuma Rp1.000 satu botol. Ya, Wings Group selaku pemain lama di dunia consumer goods sangat paham alur pendistribusian sehingga tidak butuh waktu lama bagi Aqua Viva tersebar luas di seluruh Indonesia. Ya, nama besar Wings Group, brand awareness masyarakat terhadap Wings Group buat orang tertarik dan mau mencoba Aqua Viva. Oke. Analisa STP Aqua Viva, ya, segmentation. Aqua Viva menargetkan segmen pasar mass market sama seperti BYD tadi. Artinya Aqua Viva menargetkan ke semua kalangan, baik kalangan kelas atas, kelas menengah, atau kelas bawah. Ya, targetnya gen milenial. Positioningnya air berkualitas tinggi, teknologi purifikasi dengan harga terjangkau dan dengan kemasan yang menarik. Ya, Aqua Viva menerapkan 5 kunci strategi pemasaran, yaitu Aqua Viva memasuki pasar air minum dalam kemasan dengan strategi harga yang agresif. Ya, di Shopee kemarin itu kemasan 250 ml ditawarkan seharga Rp1.300. Ya, Aqua Viva punya model distribusi dan inovasi, tinggal bagaimana mengkonversi keunggulan itu menjadi pengalaman dan membuat konsumen memilih dan bertahan. Ya, distribusi meluas, memanfaatkan Wings channel dari kota besar hingga desa, branding modern, kemasan yang lebih eye-catching, disukai kaula muda. Banyak promo menarik seperti kesempatan undian tutup botol atau giveaway, itu gimmick. Ya, tutup botolnya tulisannya coba lagi terus. Ya, tuh. Keunikan positioning dan promo yang digunakan. Aqua Viva memposisikan dirinya sebagai air mineral premium dengan teknologi pemurnian canggih di pasar air mineral yang sudah padat ini. Aqua Viva berani tampil dengan mengemas konsep air murni dengan teknologi canggih yang diharapkan bisa menarik minat pasar, dan posisi ini membedakan Aqua Viva dari brand-brand lain yang menjadi kompetitornya. Ya, posisi Aqua Viva sudah layak diperhitungkan di pasar air mineral Indonesia. Gimik promosi yang dilakukan juga jadi salah satu daya tarik yang disukai pasar. Ya, orang ngarep dapat mobil dari beli Aqua Viva, ngarep dapat duit 1M gitu ya kan. Sebagian orang masih berharap dapat hadiah cuma-cuma dari sekedar undian tutup botol. Sumbernya dari infobrand.id tuh, salah satu contoh apa nih namanya nih? Tuh, Aqua Viva, gosok pasti menang, semua dapat hadiah. Oke, kita lanjut. Perbandingan data Aqua Viva dengan kompetitor seperti Aqua dan Le Mineral. Ya, Aqua Viva memiliki pendekatan yang berbeda dibanding para pesaingnya di pasar air mineral Indonesia.
Merek ini menonjolkan keunggulan teknologi, yaitu proses nanopurifikasi 7 tahap yang diklaim mampu menghasilkan air ultramurni dengan standar kebersihan tinggi dan membuat Anda panjang umur. Ya, Aqua mengandalkan kekuatan merek yang sudah sangat kuat dan melekat. Jadi kalau beli air mineral, beli apa? Aqua. Ya, yang ketiga itu mineral, menonjolkan kandungan mineral alaminya serta rasa air yang sangat segar dan ada manis-manisnya. Ya, bersumber dari jurnal UIN Raden Intan. Oke, kita lanjut. Ya, evaluasi strategi pemasaran berdasarkan bauran pemasarannya. Aquaviva menghadapi tantangan besar dalam hal brand awareness, distribusi, dan loyalitas pelanggan. Untuk mengatasi hambatan ini, mereka menggunakan pendekatan promosi, gimmick, atau undian tutup botol yang menarik perhatian konsumen, serta melakukan kampanye edukatif seputar kualitas air mereka. Jadi banyak kalian lihat, jadi ada brand-brand Aquaviva tuh nempel di mobil-mobil Grab. Jadi mobilnya itu tempelin pamflet Aquaviva ya di kaca-kaca mobilnya, di kaca filmnya itu. Nah, itu salah satu dari pendekatan promosi gimmick tadi. Terus menciptakan brand loyalty jangka panjang jika tidak diimbangi oleh persepsi kualitas yang konsisten dan distribusi yang merata. Produk Aquaviva diciptakan dengan teknologi tinggi sehingga menciptakan air murni yang sehat dan harga yang ditawarkan juga masih dalam jangkauan kantong anak muda ya. Dengan begitu sehingga promosi yang dilakukan juga efektif dan berjalan sesuai dengan target distribusi yang dilakukan, sehingga dapat menciptakan brand awareness kepada brand tersebut. Ya, langkah tersebut tidak terlepas dari andil orang-orang yang bekerja di Aquaviva. Ya, sumbernya dari connectingleader.com. Oke, terima kasih. Ya, dipresentasikan oleh Muhammad Arisena, Universitas Bina Sarana Informatika. Ya, apabila ada kekurangan, sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum. Bye. See you.